Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Faqala Syekh al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bi asari fi darin amin. Wasani asyar, yang adab yang ke-12 dari Al-Babus Salis fi adabil muta'allim ma'a syaihi wa fi isna asyara naw'an minal adab. Kita sampai ke yang terakhir, ada adab yang ke-12. Ila angkal wala idfa'uha ilaihi mat'uyatan. Ini lanjutannya yang kemarin. Wala yadfa'aha ilaihi, dan hendaklah si murid itu tidak menyerahkan kitab tersebut atau lembaran atau lembaran-lembaran tersebut, tidak menyerahkan lembaran-lembaran tersebut. Ini kembali ke kemarin, waraqah yaqra'uha kafataya aw qissa aw maktubu syar'in wa nahwi dzalika nasyaraha summa rafa'aha ilahi. Diulang lagi aja di atas. Yang ke-12, idza nawalahu syekh, apabila si murid itu menyerahkan sesuatu gitu ya kepada guru, maka tanawalahu bil yamin, adalah menyerahkannya dengan tangan kiri. Tangan kanan apanya? Hendaklah menyerahkan dengan tangan kanan, tidak boleh, tidak mungkin ya, mustahil lah kalau pakai tangan kiri. Teman aja tidak boleh, orang lain saja tidak boleh pakai tangan kiri, apalagi syekh. Fa in kana waraqatan yaqra'uha, kalau yang mau diserahkan itu adalah waraqatan, sebuah lembaran kertas, yaqra'uha, yang hendak dibaca oleh sang syekh, kafataya, seperti isinya itu fatwa-fatwa, au qissah, atau cerita-cerita, au maktubu syar'in, atau catatan atau tulisan-tulisan syarak tentang ilmu syariat di dalamnya, wa nahwi dzalika, dan lain-lain sebagainya, maka nasyaraha, si murid tadi hendaklah nasyara, membeber gitu ya, maksudnya membuka lembaran-lembaran tersebut, summa rafa'aha ilaihi, kemudian mengangkatnya atau memberikannya kepada sang syekh ya, menyerahkan lembaran tersebut kepada sang syekh. Wala yadfa'aha ilaihi matwiyatan, dan hendaklah tidak menyerahkannya ilaihi, kepada sang syekh, memberikannya kepada si syekh, matwiyatan, dalam keadaan terlipat, tidak boleh ya, lempitan, apalagi disolasi mungkin ya, itu tidak boleh ya. Jadi dibuka, illa idza alima aw dhanna isyarah syekh dzalika, kecuali apabila alima, dia mengetahui, si murid tadi mengetahui atau menyangka bahwa sang syekh tadi memang menghendaki hal tersebut gitu ya. Kalau sang syekh ini ndak lapo-lapo gitu ya, ndak memberi isyarah, berarti suruh buka. Tapi kalau suruh ndak boleh dibuka, ya berarti ya langsung diberikan seperti itu. Biasa ada isyarah, biar sub ndak usah gitu. Jika kita cerita kemarin masalahnya pertanyaan gitu ya, biasanya kan orang-orang ngasih dan kadang terlempit kan, malu, takut tahu pertanyaannya, enggak apa. Nah, tapi nanti ketika menyerahkannya ditoto, dibuka semua. Jadi sang syekh tadi tinggal baca satu persatu gitu.
Kemudian wa inna wala syekhu, wa inna wala syekha kitaban nawalahu iyyahu muhayyaan li fathihi wal qiraah fihi. Dan apabila si murid tadi hendak menyerahkan sebuah kitab, maka nawalahu, hendaklah sang murid tadi menyerahkannya, iyyahu, kitab tersebut, iyyahu, kepada syekh, li fathihi, maksudnya sudah dalam keadaan terbuka, wal qiraati fihi, dan sudah siap untuk dibaca, min ghairi ihtiyajin ila idaratih, tanpa perlu syekh tadi muter-muter kitab gitu ya. Jadi kalau kita ngasih ya bener, nah, kalau ini ya, nah, jadi begini, ojo ngasih gini ya, ngapunten afan gitu. Kan syekh berarti nerima gini kan. Nah, kalau kita sehnya nerima gini kan, gini kan. Nah, kita sehnya saya muter gini, nah, itu tidak boleh. Jadi sudah dalam keadaan terbuka, nah, kemudian tinggal baca. Jadi syekh tadi sudah tinggal lihat, tinggal baca aja, tidak perlu apa serek, kata tidak perlu ya. Ini tidak ada namanya. Min ghairi ihtiyajin ila idaratih, dengan tanpa perlu untuk memutarnya syekh tersebut. Atau mencari-cari gitu ya, nyari golek indi ya gitu ya. Jadi sudah siap. Makanya murid tadi sebenarnya ya sudah apa tadi, atau ketika ditanya itu juga sudah harus siap dari mananya begitu. Aja sik padha golek ilang kabeh. Tetok ndi? Kabeh buka. Oh, berarti nandakan ndak mutolaah kali itu ya. Jadi sudah siap, tutup sini, ketika ditanya sudah siap, halaman ini, baris ini, sekian. Nah gitu ya. Kalau dia yang megang kitabnya juga harus tahu juga, nah, nanti tinggal buka, sudah sekian, ditandai ini syekh, nah gitu. Jadi syekhnya tidak perlu lihat, tidak perlu cari. Fa in kana an-nadhar fi mawdi'in mu'ayyanin falyakun maftuhan kadzalika wa yu'ayyinu lahu al-makan. Fa in kana an-nadhar, kalau si syekh tadi ingin melihat gitu maksudnya, fi mawdi'in, di tempat tertentu, fi mawdi'in mu'ayyanin, di tempat yang tertentu, ingin melihat kitab halaman tertentu, falyakun maftuhan, maka hendaklah sudah terbuka juga, sudah dalam keadaan terbuka, kadzalika juga. Wa yu'ayyinu lahul makan, dan menunjukkan, menentukan gitu ya. Dan si murid tadi menunjukkan lahu, kepada syekh, al-makan, tempatnya. Ya, jadi misalkan dia tukang bagian megang kitab, si syekh pingin membahas masalah apa, maka sudah cariin kitab, cariin itu halamannya apa tadi, dan tunjukkan halaman tadi kepada syekh, atau apa tadi, barisnya baris keberapa, dari mana, ada di mana, nah, gitu ya. Wala yahdhifu syai'an, wala yahdhifu ilaihi syai' hadfan min kitabin aw waraqatin aw ghairi dalika. Ini tidak mungkin ya. Wala yahdhifu, dan si murid tidak boleh melempar ilaihi, kepada syekh, syai'a, sesuatu, hadfan, dengan sebuah lemparan, tidak boleh ya. Ya insyaallah tidak mungkin, nah, gitu ya. Kecuali murid jadab mungkin ya. Jadab itu jadab ya. Jadab itu murid gila pada Allah maksudnya.
Mungkin kaken wirid sampai rotok miring gitu ya. Baru dilempar. Nah, kalau itu tapi kalau murid-murid normal enggak mungkin. Kak kita ini kan normal semua kan, enggak ada yang jadab kan, enggak ada yang jadab ya, enggak ada. Ya. Yang jadab ngaco, enggak ada. Maka insya Allah enggak bakal ada yang melempar sesuatu pada gurunya, enggak mungkin. Dan mustahil insya Allah ya, enggak mungkin. Dan tidak boleh melempar kepada syekh sesuatu hatfan dengan sebuah lemparan min kitabin, baik itu berupa kitab au waraqatin atau berupa kertas atau lembaran au ghairi dzalika atau yang sejenisnya atau lain-lain sebagainya. Wa yamuddu yadaihi, wa yamudda ya, ada an di atas dia. Wa yamuddu yadaihi, dan adalah si murid tadi menelonjorkan tangannya, mengulurkan tangannya gitu ya. Mengulurkan tangannya ilaihi kepada syekh. Idza kana syekhu ba'idan, apabila syekhnya jauh. Jadi si murid kalau mau ngasih sesuatu yang ngulurkan tangan sampai tutup kepada syekh tersebut. Ojo syekh kon ngulur kon ngulurna tangan. Jadi merapat sehingga syekh tidak perlu mengulurkan tangan. Dia nanti yang mengulurkan tangannya. Idza kana syekh ba'idan, apabila syekhnya jauh. Wala yahujuhu, dan tidak perlu ila maddi yadayhi, dan sehingga si syekh tadi tidak perlu untuk mengulurkan kedua tangannya, maksudnya. Wala yahujuhu ila maddi yadayhi li akhdin minhu au ata'in, sehingga syekhnya tidak perlu untuk mengulurkan tangannya untuk mengambil sesuatu minhu darinya, li akhdi untuk mengambil minhu darinya, dari murid tersebut, au ata'in atau untuk memberi sesuatu kepada si murid tersebut. Jadi murid-murid yang semacam ini harus tanggap gitu ya. Kalau kita ini bagian yang semacam itu, bagian apa misalkan ya, bagian malik sandale mungkin ya, atau bagian kitabnya, atau apapun bagian kita itu merupakan khidmah, maka kita harus tanggap gitu ya, harus tanggap. Tidak perlu syekhnya ini repot-repot. Nah, ini satu contoh ya, satu contoh orang khidmah kepada syekhnya ini dalam masalah kitab. Yang lain-lainnya sama juga ya, bagian nyapu ya sudah, tidak perlu tidak perlu syekh ini sekiranya sampai nyeluk rek ndi tukang sabun ndi, nah, tidak perlu. Jadi sudah siap gitu ya, kapan waktunya, apa bagiannya, sudah itu kerjakan. Jangan nunggu syekhnya yang nyuruh, itu kalau sudah memang tugasnya gitu ya, paham ya. Ini maksudnya kalau sebagian tugasnya kan biasanya masalah-masalah semacam ini tidak semua orang nanti megang kitab, tidak mungkin kan, tidak mungkin semua yang megang kitab, tidak mungkin semua nyapu. Jadi biasanya sudah dibagi, ini bagian ini, murid ini bagian ini. Nah, bagiannya masing-masing harus dikerjakan, tidak perlu syekhnya nyuruh. Golek ndi arek-arek iki gitu ya. Kotor iki. Tidak perlu. Berarti itu kurang sempurna, khidmahnya kurang sempurna. Bal yaqumu ilaihi qa'iman, akan tetapi berdiri ilaihi kepada syekh tersebut qa'iman dengan berdiri. Maksudnya ya pokoknya berdiri ya. Berdiri kemudian menunggu syekh tadi. Jadi syekhnya mau ngasih sesuatu, berdiri dulu. Nah, gitu ya. Ditunggu. Wala yahzufu ilaihi zahfan, dan tidak perlu merangkak, dan tidak perlu sampai merangkak. Zahfan dengan betul-betul merangkak gitu ya. Ini zahfan ini kalau kita belajar nahwu jadi maf'ul mutlak. Tidak perlu merangkak dengan sungguh-sungguh.
Just nunduk lah biasa. Tapi kalau adatnya di sana itu merangkak, ya enggak apa-apa merangkak. Ya. Kalau di situ misal ada sebuah pondok gitu ya, kalau ke syekh kepada syekhnya merangkak, ya udah enggak apa-apa merangkak. Cuma enggak usah ya, gitu. Ada kan sebagian pondok itu ngerangkak kepada, termasuk gubuk kelaka gitu ya. Gubuk kelaka itu kalau masuk kantor itu biasanya ngerangkak. Ya. Ya enggak apa-apa lah seperti itu. Nah, itu dia terjemahannya. Kemudian berikutnya wa idza jalasa baina yadayhi, dan apabila jalasa duduk, si murid tadi duduk baina yadayhi, di depan gurunya. Baina yadayhi maksudnya di sini di antara dua tangannya, gini ya. Ini tangan, berarti di sini. Maksudnya di depan. Oh ya. Apabila murid tersebut duduk di depan gurunya, baina yadaihi. Kalau jambihi samping, kalau baina yadaihi itu maknanya di antara dua tangan, artinya di depan, gitu ya. Apabila si murid tadi duduk di depan gurunya, fala yaqrubu minhu qurban, maka pelajar tidak boleh duduk yaqrubu qurban, qarib, apa qarib? Dekat, tidak boleh terlalu dekat. Wala yaqrubu qurban, tidak boleh terlalu dekat. Qurban katsiran, gitu ya. Tidak boleh terlalu dekat. Yansabu fihi ila su'i adabin, sehingga yansabu menisbatkan atau menimbulkan, gitu ya, fihi di dalamnya, ila su'i adabin, kepada su'ul adab. Loh, kan di hadis kedua di Arba'in Nawawi begitu. Kalau kita baca hadis ya, kalau kita baca hadis, kan Jibril duduk ketika kepada Nabi itu mau bertanya tentang ilmu, kan Jibril fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a fakhidaihi, gitu ya, dan meletakkan kedua pahanya kepada Nabi. Itu Jibril. Ya. Tapi kita tidak seperti itu. Itu maksudnya kalau masalah ilmu itu harus semangat tanya. Itu maksudnya saking semangatnya Jibril mau mengajarkan kepada sahabat-sahabat itu nanya. Jadi kalau ilmu itu ditanya. Tetapi kita kepada guru tidak boleh seperti itu. Kan Jibril megang fakhidaihi, kan, kedua pahanya. Ya, kedua pahanya dipegang. Terus merapatkan kedua lututnya. Masa kita begitu? Ya tidak mungkin kan? Ya ojo kabibasat ya. Ke guru-guru lainnya tidak mungkin mau, malu. Ya, wedi lah gitu ya. Tidak mungkin kan? Ya. Itu soal adab. Lagian kan Jibril gurunya Nabi. Ya. Jadi statusnya malaikat Jibril itu gurunya Nabi, yang ngajarin Nabi, yang menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi, kan Jibril kan. Nah, gitu. Nah, jadi kita enggak niru itu, enggak. Tapi kalau semangatnya niru Jibril, harus nanya gitu ya, harus nanya. Nah, tapi untuk perilaku enggak seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi kalau duduk di depan guru, artinya itu tidak boleh terlalu dekat. Kalau di kitab Ta'limul Muta'allim itu kurang lebih paling tidak jaraknya itu 1,5 meter. Berarti segini. Ya, ini kan 1 meter lah anggapannya ya, 1 meter. Ini setengahnya. Kurang lebih, tidak harus pas. Gini. Kalau segini ya kedekatan. Takutnya apa nanti kalau kita dekat-dekat itu? Selain su'ul adab,
takutnya nanti ada sesuatu yang jelek atau ada aib pada guru kita, kita suudzon. Ya. Kalau agak jauh kan ada aib kan nggak kelihatan. Kita timbul suudzon pada guru kita, entek barokai. Ya, entek barokai. Nah, yang sering kita sebutkan, hati-hati suudzon pada guru. Ya. Ada makalah mengatakan barang siapa yang mengatakan kesalahan guru sebuah kesalahan, fala burika lahu. Abadan ndak diberkahi selamanya, ndak bakal berkah. Ya. Ndak bakal berkah. Murid kalau suudzon atau bahkan menganggap kesalahan guru sebuah kesalahan, nggak ada berkahnya nanti. Kita itu ya, Imam Nawawi setiap hari ketika mau belajar dia sedekah meniatkannya untuk supaya tidak diperlihatkan aibnya guru. Ya. Apakah guru punya aib? Ya pasti. Ya, guru bukan malaikat. Guru bukan malaikat. Ya, pasti punya aib. Pasti punya salah. Pasti punya kekurangan. Tapi itu bukan urusan murid kepada guru, bukan. Ya. Jadi kita kepada guru kita nggak ada urusan guru ini siapa terserah. Pokoknya ya muslim lah, pokoknya dia guru bermanfaat untuk kita, nularkan manfaat ilmu, sudah guru kita tidak perlu ngurusi ini, ngurusi itu kesalahannya. Oh ustadz kok ngini, kok ngono, biarkan sudah. Ya. Kecuali gurunya murtad kafir, wah itu lain lagi, sudah kita berpaling sudah. Tapi selama kesalahan biasa biarkan, jangan diikuti, jangan noleh, gitu ya kalau kepada guru kita. Osok diusudoni, nah gitu ya. Itu pasti entek berkah. Nah, makanya Imam Nawawi setiap hari dia ketika berangkat mau belajar ke gurunya sedekah dengan niatan, ya Allah semoga dengan berkah sedekah ini aib guru saya tidak diperlihatkan kepada saya. Nah gitu. Nah makanya salah satu hikmah juga tidak boleh dekat-dekat dengan guru kalau duduk, takutnya nanti kelihatan hal-hal yang nggak pantas mungkin ya, atau ada apa-apa mungkin ya. Nah, gitu. Kemudian wala yadahu aw rijlahu aw syai'an min badanihi aw siyabihi ala siyabis syekh aw wisadatih aw sajadatihi aw firashihi. Ini juga tidak mungkin bagi kita, tidak mungkin ya, tidak mungkin. Tapi di sini tetap disebutkan kalau ada murid seperti itu berarti ini bukan murid waras nih ya, murid jadab berarti. Wala yada, dan hendaklah tidak meletakkan yadahu tangannya, au rijlahu atau kakinya, au syai'an atau sesuatu min badanihi dari badannya, apalah terserah ya, mbo ya gitu. Au siyabihi atau bajunya, ala siyabis syekh, di atas bajunya syekh. Mungkin ya misal syekhnya sorbanan atau pakai jubah mungkin, terus ngelembreh agak panjang gitu ya ke depan. Terus kita duduk di situ, atau kita meletakkan apa di tempatnya, di baju yang atau di sorban yang ngelembreh sampai jauh, mungkin dekat dengan kita, atau kita duduki, naudzubillah mungkin tidak mungkin, atau kita taruh apa di atasnya milik kita, nah, mungkin, atau baju kita taruh di situ, atau sorban kita lepas taruh di situ. Ini tidak boleh dan tidak mungkin terjadi, insya Allah ya, tidak mungkin. Kalau terjadi yang seperti kita sebutkan tadi, insya Allah ini muridnya jadab. Ya. Kok bantalnya gurunya kok dipakai? Oh ini jadab berarti, ini gak waras berarti. Ya. Sorbannya kok dipakai? Oh, jadab berarti. Tidak mungkin lah ya. Di atas bajunya syekh atau bantalnya atau sajadahnya tempat sholat, au firashihi atau di kasurnya, itu tidak boleh.